mengenal ilmu fikih. Kaidah yang berlaku begini. Ilmu itu semakin ke depan semakin sempurna, begitu Pak ya. Sehingga ketika ada satu cabang ilmu baru, pada saat dia lahir, karena dia kurang sempurna, maka biasanya dia nebeng ilmu yang lain. Tapi nanti semakin jauh, semakin mengerucut dan semakin menjadi ilmu yang baru. Itu kaidah dalam masalah ilmiah. Makanya dalam sebuah kampus, dulu ketika kampus ini lahir, jurusan yang dipelajari di kampus itu, yang disediakan di kampus itu hanya ilmu-ilmu yang sifatnya mayor. Misalnya jurusan teknik fisika, teknik industri, teknik mesin, ilmu yang sifatnya mayor. Semakin ke sana nanti akan mengerucut lagi, teknik penerbangan, teknik apalagi misalnya radio, jadi satu ilmu sendiri, sampai nanti jadi jurusan. Sehingga kadang kampus kan terjadi overlap materi. Misalnya antara elektronika dan instrumentasi yang disingkat ELIN dengan teknik informatika, itu bedanya apa? Yang satu masuk MIPA, yang satu masuk fakultas teknik. Oh, banyak materi yang gabung. Antara manajemen dengan apa misalnya manajemen perbankan, atau antara ekonomi dengan ekonomi bisnis, nanti bingung. Tapi ilmu itu semakin ke sana semakin mengerucut. Karena itu di zaman sahabat Nabi SAW, Islam itu satu kesatuan ilmu, belum pecah menjadi banyak rincian ilmu. Semakin ke sana semakin pecah kecil-kecil menjadi banyak rincian ilmu. Sehingga kalau dulu di zaman para sahabat, mereka belajar tafsir, mereka belajar hadis, mereka belajar fikih, mereka belajar apalagi bahasa dan aneka pelajaran yang lainnya, jadi satu ilmu Islam. Nggak ada dipisah-pisahkan seperti itu. Karena itu ketika mereka menyampaikan sebuah hadis, mereka bisa menggali dari arah fikih, dari arah tafsir, dari arah ilmu-ilmu yang lain, sesuai dengan bidang yang mereka pahami. Nah, semakin cerdas seorang sahabat dan seorang tabi'in, maka dia bisa menggali semakin banyak ilmu yang terkandung dalam sebuah hadis. Makanya kadang ada orang yang hanya bisa menghafal, tapi dia nggak ngerti isi. Ada orang yang dia nggak hafal, tapi kalau dia mendengar sebuah kalimat, dia bisa memahami itu lebih dalam. Nabi SAW pernah mengatakan, "Rubba hamili fiqhin laisa bifaqih." Betapa banyak ada orang yang membawa ilmu, tapi dia nggak ngerti ilmu yang dia bawa. Dia menghafalkan Al-Quran, lalu dia baca, tapi dia nggak ngerti tafsirnya. Di sebelahnya dia nggak hafal ayat itu. Begitu mendengar, oh ayat yang kamu baca itu menunjukkan kalau perbuatan kayak gini tidak boleh. Kok kamu tahu sih? Nah tadi kamu baca ayat itu. Karena dari kemampuan dia dalam memahami teks. Nah, ulama itu bisa di dua tempat ini. Ada ulama yang dikasih kelebihan oleh Allah, hafalannya kuat. Ada ulama yang dikasih kelebihan oleh Allah, mampu untuk memberikan banyak pelajaran dari sebuah kalimat, meskipun hafalannya tidak sekuat ulama yang pertama. Tapi semuanya ulama, dan kita memberikan penghargaan bagi mereka. Baik, di zaman fikih muncul orang yang paling berjasa dalam masalah ini adalah Abu Hanifah. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, kullu faqihin iyalu Abi Hanifah. Semua ahli fikih adalah keturunan Abu Hanifah. Karena beliaulah yang pertama kali meletakkan batasan-batasan ilmu fikih sebelum dia mengerucut jadi ilmu yang baru. Nah, salah satu di antara batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah ketika menjelaskan apa itu fikih, ini yang masih global ya. Fikih didefinisikan oleh Abu Hanifah dengan ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Mengenalkan diri kita terhadap hak dan kewajiban kita. Bahasa lain yang lebih ringkas adalah mengenal hak dan kewajiban masing-masing individu.
Anda ketika beragama punya hak tidak? Punya hak Anda? Apakah Anda punya hak yang dilindungi oleh syariat? Kayaknya nggak yakin, saya ulang ya. Apakah Bapak Ibu punya hak yang dilindungi oleh syariat? Punya. Contoh darah, maksudnya apa? Harta, darah, maksudnya contoh darah. Apakah Anda punya hak yang dilindungi syariat? Punya. Contohnya terlindungi kehormatan kita, terlindungi darah kita, terlindungi apa misalnya keluarga kita. Ibu-ibu punya hak, mereka punya hak dinafkahi oleh suami, sehingga kalau suami nggak kasih nafkah dia berdosa. Itu hak istri yang dilindungi oleh agama. Suami punya hak ditaati oleh istrinya selama tidak memerintahkan yang maksiat. Sehingga semua manusia punya hak yang dilindungi oleh agama. Bayi yang masih ada dalam kandungan dia punya hak. Apa haknya? Andaikan bapaknya mati lalu meninggalkan harta, bayi ini punya hak waris. Meskipun dia belum bisa bicara, meskipun akalnya belum maksimal, tapi dia punya hak. Itulah yang dimaksud hak yang dilindungi oleh syariat. Anda punya nggak kewajiban? Oh punya Pak, banyak. Sholat, zakat, haji, umroh, berbakti kepada orang tua, kewajiban bermuamalah dengan yang lain yang benar, dan aneka kewajiban yang lainnya. Itu kewajiban yang diberikan oleh syariat. Sudah? Nah, kita diminta untuk mengenal apa saja hakmu dan apa saja kewajiban kamu. Sehingga jangan sampai karena nggak kenal hak maka menuntut yang bukan haknya. Demikian pula jangan sampai karena nggak tahu kewajiban sehingga tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi tugas dia. Karena itulah semakin sempurna pengetahuan seorang muslim terhadap agama, maka dia akan semakin sempurna agamanya. Paham di sini ya? Sehingga kenapa kita dituntut untuk belajar, untuk menyempurnakan apa saja hak, untuk menyempurnakan pengetahuan apa saja hak kita dan apa saja kewajiban kita. Pokoknya Bapak, kalau poligami saya gugat cerai, itu hak saya. Benar nggak kayak gini? Benar nggak kayak gini? Benar atau tidak? Salah. Kenapa? Bukan hak istri untuk gugat cerai ketika suaminya poligami. Betul? Kok kayaknya ragu ya. Baik, saya ganti tema. Oh belum nyampe, belum cukup umur ya. Baik, mohon maaf kalau saya bicara kayak gini di hadapan yang belum cukup umur. Kalau sampai Bapak tidak ngasih nafkah kepada saya 3 bulan berturut-turut, kena penalti. Itu hak saya. Boleh nggak kayak gini? Oh kamu tiru-tiru perbankan. Loh kan saya baru resign dari bank. Nah ketika dalam kehidupan rumah tangga suami istri, kenapa kok sering berantem? Salah satunya adalah mereka tidak tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kadang istri nuntut hak yang bukan haknya, atau suami nuntut hak yang bukan haknya, atau sebaliknya istri tidak menunaikan kewajiban padahal itu tugas dia, atau suami tidak menunaikan kewajiban padahal itu kewajibannya. Baik. Sehingga definisi fikih dengan kalimat ini itu mencakup umum, karena hak dan kewajiban dalam syariat kita itu berlaku dalam semua bidang, baik masalah akidah, masalah adab, muamalah, ibadah maupun yang lainnya. Karena itulah fikih dengan definisi ini sering diistilahkan dengan fikih akbar. Disebut apa Pak? Fikih besar. Kenapa disebut fikih besar? Karena dia mencakup dalam ruang lingkup yang sangat umum, tidak hanya yang berkaitan dengan masalah kegiatan manusia saja, tidak hanya yang berkaitan dengan masalah amalan, termasuk dalam masalah akidah. Sebutkan contoh kewajiban akidah. Oh, angkat tangan mau pamit ya. Nah, saya kira mau jawabnya. Sebutkan contoh kewajiban akidah, Pak. Contohnya apa? Mentauhidkan Allah, yang lain.
mengimani Allah, mengimani berita-berita yang datang dari Allah. Contoh yang lain, meninggalkan kesyirikan, mengenal Allah, itu adalah kewajiban kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai tujuan penciptaan manusia. Orang perlu mengenal bagian ini. Meskipun banyak orang yang nggak gubris dan dia ngaku muslim, padahal dia bagian kewajibannya tidak dilaksanakan. Baik, yang bagian inilah nanti dituntut di akhirat. Kenapa kewajiban kamu ini gak kau laksanakan? Apalagi ketika kewajiban itu adalah kewajiban yang paling pokok dalam kehidupan manusia. Kalau gak dilaksanakan, Allah Ta'ala bakal tuntut di yaumil akhir. Kemudian dalam perkembangannya setelah fikih menjadi cabang ilmu yang semakin mengerucut, maka didefinisikan oleh para ulama sebagaimana definisi yang tertuang di situ. Ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabah min adillatiha at-tafsiriyah. Ada 7 kata yang itu kalau dirangkai jadi definisi ilmu. Ini cara saya kalau menghafalkan ya. Dalam kalimat ini ada berapa kata? Oh, ada sekian. Saya hitung aja. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabah min adillatiha tafsiriyah. Ada 7 kata. Baik, Anda nggak perlu menghafal. Nanti kalau ditanya orang, buka saja buku ini ya. Sekarang coba kita lihat batasan ini. Fikih itu ilmu. Sehingga kalau bukan ilmu nggak masuk ranah fikih. Contohnya apa Pak? Mimpi itu bukan ilmu. Karena tidak ada istilah ilmu yang dimiliki oleh selain Nabi yang bersumber dari mimpi. Atau gedabrus, itu juga bukan ilmu. Karena dobos itu tidak masuk kategori ilmu, nggak terukur. Baik, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan istilah ilmiah? Ilmiah itu apa sih Pak? Ilmiah itu apa? Oh, penelitian ini ilmiah, penjelasannya ilmiah. Ilmiah itu apa Pak? Memiliki dasar. Ilmiah, dosen ngerti ya kayak gini ya. Apa itu ilmiah? Sesuai realita. Karena ilmu itu kan cuma menyampaikan informasi dari yang dia tahu. Sehingga kalau orang menyampaikan sesuatu secara ilmiah, berarti dia menyampaikan sesuatu sesuai realita. Makanya kalau misalnya ada seorang dosen, dia ngasih penjelasan dengan bahasa yang penuh dengan isasi ya. Reboisasi, urbanisasi, pokoknya serba terasi ya. Hanya sebatas penggunaan istilah, tapi kalau tidak sesuai dengan esensinya, itu justru malah menjatuhkan nilai sebuah karya tulis. Apalagi ketika penjelasannya tidak sesuai realita. Orang misalnya mau membuat penelitian tentang A, tapi ternyata kesimpulannya tidak sesuai realita. Jangan sebut ini ilmiah. Ini bertentangan dengan prinsip ilmiah. Ilmiah itu jika dia sesuai realita. Makanya definisi ilmu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin adalah meyakini sesuatu yang sejalan dengan realita. Berarti akidah yang tidak sejalan dengan realita itu bukan ilmiah. Akidah yang tidak sejalan dengan realita bukan ilmiah. Contohnya Pak, kamu jangan meludah ke sumur. Kenapa? Nanti tidak bingsul. Apa hubungan antara meludah ke sumur dengan bingsul? Gak ada. Ini khurafat, tahayul. Karena tahayul hasil hayalan, tidak ilmiah. Awas nek nglumbui bantal udunan. Termasuk diantaranya adalah berbagai macam pantangan-pantangan yang disebarkan di tengah masyarakat, tapi tidak punya landasan ilmiah. Tidak ada bukti dalil. Silakan merapat, Pak. Merapat. Memberi kesempatan yang baru datang.
Sehingga semua akidah kesyirikan, semua tahayul di sini ada penghuninya loh mas, hati-hati. Oh betul pak, saya yakin itu ada penghuninya, satpam. Nek maling tuh dicekel satpam. Kamu yang sopan di sini dan seterusnya. Ketika dia nggak punya bukti, itu bukan akidah yang ilmiah. Nah kita disyariatkan untuk menjaga logika dengan cara kamu jangan yakini sesuatu yang nggak ilmiah. Makanya kenapa dalam Islam kita dilarang untuk punya keyakinan tahayul, punya keyakinan khurafat, klenik-klenik dan semua turunannya. Karena keyakinan ini bertolak belakang dengan memuliakan akal. Dan tidak ada manusia yang akalnya lebih rusak dibandingkan orang musyrik. Pasang patung kucing, ini gua foto ini mentungi maling. Oh bukan, ini untuk pelaris, ngundang orang biar mau belanja di tempat saya. Akalmu loh nanti. Ini akalmu di mana? Memuliakan akal, hindari pemikiran kayak gini. Sehingga hargai akal itu dengan cara jangan diisi dengan akidah yang menyimpang. Dan sibukkan untuk berpikir bagian yang menyebabkan akal itu semakin maju. Maka kita diajak untuk menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, agar akal manusia itu lebih progresif. Saya sedikit melebar ya. Sama-sama mikir, tapi yang satu diperintahkan, yang satu dilarang. Sama-sama mikir. Yang diperintahkan apa Pak? Mikir pelajaran. Mikir dengan menghafalkan Al-Quran. Ngapalin Quran mikir nggak Pak? Atau nggak butuh mikir? Mikir. Makanya sudah dihafal kok hilang lagi, diulang lagi, hilang lagi, diulang lagi, hilang ulang gitu, sampai akhirnya nancep di pikiran. Ngapalin hadis perlu mikir nggak? Belajar fikih perlu mikir nggak? Bagian ini kita disyariatkan, perbanyak mikir yang kayak gini. Tapi untuk bagian yang kedua, mikir nasib, mikir utang, mikir rezeki, mikir jodoh, ini kalau bisa dikurangi. Tidak menyebabkan orang jadi progresif, nggak maju orang yang mikir kayak gini. Sehingga bikin orang stres, bikin orang tiba-tiba diem termenung, waliyadzubillah sampai bunuh diri. Itu disebabkan karena dia mikir yang syariat mengajarkan tawakalkan kepada Allah, jangan banyak dipikirkan. Tapi yang terjadi kita lebih senang mikir yang kedua dibandingkan mikir yang pertama. Jadi kalau ngapal Al-Quran antep luar biasa. Tapi kalau disuruh bahas politik, oh masya Allah, mikir negoro, isinya lor hati. Betul kayak gitu ya? Kalau sudah dengar berita A, berita B, kok nggak setuju, wah, gedeng-gedeng lor hati. Tapi dipikir, padahal bagian ini tinggalkan saja. Lebih baik Anda mikir bagian syariat yang itu membuat kita semakin cerdas, semakin maju, daripada Anda mikir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Masalah rezeki Allah sudah tetapkan. Tapi kadang orang dipikir sampai berlebihan. Masalah apalagi misalnya jodoh, masalah karir, masalah pendapatan, masalah penghasilan, terlalu berlebihan, numpuk mikir yang kayak gini. Padahal itu membuat manusia semakin rendah kualitasnya. Dan satu hal yang mengherankan, mereka yang sibuk mikir bagian syariat, Allah cukupkan sehingga tidak banyak mikir bagian masalah hidup. Kira-kira Ustadz itu punya masalah gak? Punya ya. Tapi dia ketemuan masalah masyarakat. Ustadz saya mau curhat. Duduk Ustaz, saya mau curhat. Baik, wani kira Pak? Pertanyaan yang Masya Allah kadang panjang, itu isinya cuma curhat. Apalagi kalau sudah datang dari ibu-ibu ya. Gitu, dia cerita tentang suaminya, cerita tentang entah. Jadi ustaznya diminta untuk ngambil bagian mikir sebenarnya. Itu kalau dia bukan orang yang kebal terhadap masalah, stres itu ustaznya Pak. Di Surabaya ketumpuan masalah sekian, nanti di Malang ketumpuan masalah lagi, nanti di tempat lain ketumpuan masalah lagi.
Andaikan manusia tidak punya sifat lupa, itu masya Allah, mungkin terlalu banyak masalah yang numpuk pada dirinya. Dan hal yang mengherankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita sifat lupa, sehingga dua pikiran tadi, yang satu dijaga dengan cara diulang, yang satu biarlah berlalu dan jangan diulang. Mikir musibah, makanya kita kan tidak disyariatkan untuk mengenang musibah. Musibah itu jangan dikenang, marakno lor hati, sehingga tidak ada istilah haulan, karena itu mengenang musibah. Wes mati gitu, wes mati. Nah, jangan dikenang-kenang. Mengenang musibah itu menimbulkan mengulang kesedihan. Biarkanlah musibah itu berjalan, tidak perlu dikenang. Tapi kalau amalan hilang, gimana Pak? Wis barno wae Pak balik meneh. Ya udah bisa. Harus diulang, dikejar ulang biar nanti tetap melekat. Baik. Yang kedua al-ahkam. Ilmu itu terkait hukum. Hukum itu berarti aturan. Karena itu yang tidak ada kaitannya dengan aturan tidak masuk ilmu fikih. Contohnya apa Pak? Bahasa itu tidak terkait aturan, itu terkait budaya. Contoh yang lain misalnya tentang aktivitas manusia, bagaimana makan biar enak, itu bukan masalah akal. Tapi caranya biar masak enak, itu bukan masuk bagian akal. Yang ketiga syariah, hukum syariah. Berarti hukum yang bukan syariah nggak masuk kajian fikih. Disebut syar'i atau syariah jika dia berasal dari Al-Quran maupun hadis. Diingat bagian ini ya. Segala sesuatu disebut syariah jika dia berasal dari Al-Quran dan Sunnah, jika berasal dari wahyu. Karena itulah kita tidak menggunakan istilah syariah untuk objek yang dia bukan berasal dari wahyu. Misalnya apa Pak? Misalnya ada banyak sekali objek di sekitar kita, karena dia tidak berasal dari wahyu, maka tidak bisa dinilai apakah dia syariah atau tidak. HP syariah, perlu nggak kayak gitu? Tidak perlu. Kenapa Pak? Karena tidak ada HP yang haram dimakan, ya. Semua HP haram dimakan, ya. Tidak ada HP yang halal dimakan dan yang haram dimakan. Ada nggak istilah meja syariah? Nggak ada. Gelas syariah? Nggak ada. Karena pada asalnya benda-benda seperti ini ada dari karya manusia, bukan dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Karena itulah Al-Ustadz Dr. Arifin Badri, beliau berpendapat, saya nggak setuju kalau ada orang yang menggunakan istilah ekonomi syariah. Karena hukum asal perkara mubah itu tidak perlu dikasih embel-embel syariah. Sebagaimana tidak ada meja syariah, tidak ada gelas syariah, tidak ada HP syariah, tidak ada tembok syariah, maka juga tidak ada bagian yang sifatnya mubah dikasih label syariah. Paham begitu? Yang ada pelanggaran dalam penggunaan. Apa hukum menggunakan gelas ini? Ya tergantung penggunaannya. Kalau dipakai balang bojone, tidak boleh. Kenapa? Ini mendolimi orang lain. Kalau diisi dengan khamr, tidak boleh. Kenapa? Karena ini minuman yang haram, harusnya dibuang. Tapi kalau diisi dengan minuman yang halal, boleh nggak? Boleh. Sehingga yang dibahas itu kegiatan manusianya, bukan bendanya. Paham insyaallah? Baik. Meskipun untuk istilah ekonomi syariah, kalau menurut saya pribadi, insya Allah sah-sah saja. Karena ekonomi itu kegiatan, bukan barang. Tapi kalau benda, hukum asalnya tidak perlu dikasih label. Bahkan sebaliknya, jika ada objek yang dia dikasih label syariah, berarti sebenarnya objek itu adalah objek yang bermasalah. Untuk menghilangkan kesan masalahnya, dikasihlah label syariah. Coba
Di Mekah itu atau di Madinah, pernah nggak Anda jumpai ada Movenpick syariah, Aston syariah, atau apa lagi? Di sana nggak ada Pak hotel syariah. Hotel-hotel dari Eropa, hotel dari Amerika, duduk di sana nggak pakai label syariah, karena nggak ada orang yang curiga. Meskipun bintang 5, meskipun bintang sekian, nggak ada orang yang curiga, sehingga nggak perlu dikasih label syariah. Beda kalau di negara kita ya, ada hotel yang dia misalnya datang dari barat, manajemennya adalah manajemen orang luar negeri, orang kafir. Kalau nggak dikasih label syariah, ya orang bisa memahami, oh ini dicurigai, di situ mengandung khamr atau tidak selektif ketika menerima tamu dan seterusnya. Berarti memang label syariah itu diberikan untuk bagian yang asalnya bermasalah. Baik.